Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menambah analisa saya saham-saham yang direquest oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama ada CAM, kedua MPMX, ketiga PTRO, keempat LPPF, kelima DKFT, keenam BES, dan ketujuh MTDL. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada CAEM. CAMP pada hari Jumat ditutup naik 1,64%, kalau harga 242. Kalau dilihat transaksi asing tidak ada beli selama 3 hari, tapi 2 hari Senin Selasa asing net buy. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat saham CAMP biasa aja ya, nggak ada yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, CAMP 4 hari ARB dan baru ada mulai pergerakan, dan juga pergerakannya masih di bawah EMA 200, jadi sangat perlu hati-hati ya. CAMP ini akan aman kalau sudah di atas 250 sampai 260. Kalau masih di bawah 250 ya berpotensi CAMP bisa mengarah ke 200 bahkan ke 150. Jadi yang belum punya mending wait and see aja dulu. Kalau mau trading cepat ya bisa aja cut lossnya di 230 dan target profit terdekat ya, karena sudah dekat di 250 pasang trailing stop aja. Tapi ini risknya 2 kali lebih besar dari reward. Mending nunggu dia breakout ya. Kalau kita hapus ini, kalau dia breakout, Bapak Ibu bisa beli di 254, target profit di harga ARB-nya di 270, dan cut loss-nya mepet aja, cut loss-nya di bawah EMA 200-nya di 242 sampai 240, itu sekitar 3 sampai 4%. Jadi seperti itu, dan target profit bisa lebih tinggi ya. Kita pasang di 276, sekitar 9%. Tapi terdekatnya aja dulu di ARB-nya ini ya. Hari ketiga di 268. Nah, di sini pasang trailing stop, habis itu ya lanjut aja kalau dia ikut. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum punya barang, apalagi yang trading baru mulai belajar, mending hindari dulu saham CAM ya. Kalau yang sudah lumayan lama trading ya bisa coba ya, tapi ini menurut saya main-main cepat lah ya. Jadi seperti itu aja. Dan CAM kalau terkonfirmasi breakout 250 ya pelan-pelan bisa mengarah terdekat 280, habis itu 300 dan 324. Tapi kemungkinan dia sideways dulu di range harga 250 sampai 276 seperti histori sebelumnya ini ya. Jadi seperti itu untuk CAM. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada MPMX. MPMX pada hari Jumat ditutup terkoreksi 0,95%, kalau harga 520. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat biasa aja ya. Kajet jual besar ditampung CD juga beli besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPMX 2 hari koreksi tapi volume makin mengecil. Jadi ada berpotensi minggu depan MPMX rebound menguji terdekat 560. Kalau itu mampu di breakout ya ke 600 sampai 630. Dan juga MPMX harusnya memang rebound minggu depannya. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau buy di harga sekarang ini agak jauh ya. Kalau mepet cut loss-nya bisa di 500. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau resiko ke trigger ya bisa di 464. Itu sekitar 10% lebih ya. Dan target profit 600 terdekat itu sekitar 13%, dan arah selanjutnya 630. Tapi mending pasang trailing stop aja dulu. Kalau MPMX lewat dari 570 sampai 560 ini pasang trailing stop, biar kalaupun memang dia arahnya ke atas Bapak Ibu bisa ngikut. Kalau dia berbalik arah ya take profit dulu ya. Yang sudah punya dari atas bagaimana? Mungkin ada yang beli di pucuk. Ya hold aja. MPMX masih aman menurut saya karena MPMX masih di atas EMA 200-nya dan juga moving average 60, sudah golden cross moving average 200 ya, artinya kemungkinan MPMX akan melanjutkan uptrend setelah sideways dari November 2020. Jadi sudah hampir 3 bulan
dia sideway, harusnya bulan ini bisa menguji sekali resisten 600 sampai 630. Jadi seperti itu aja untuk MPMX. Indikator MACD garis biru mulai melandai dan melandainya di atas 0 menurut saya aman. Bar chart di bawah 0 makin tipis. Ya harusnya MPMX bisa lanjut hari Senin atau minggu depan. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada PTRO. PTRO pada hari Jumat ditutup naik 0,54% ke harga 1.845. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat ada sedikit distribusi, dan juga saham PTRO ini kurang liquid ya. Nih kalau Bapak Ibu bisa perhatikan bid offernya tipis. Ya ini cocoknya buat investasi atau semi investasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTRO mempertahankan support dinamik EMA 200 di 1650 dan sekarang PTRO ada di atas ya, di atas resisten atau yang sekarang menjadi supportnya di 1825 dan tutup di 1845, dan arah PTRO pelan-pelan menguji 1940. Di situ ada EMA 60 dan kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya PTRO ke 2090. Dan juga PTRO sudah membentuk lower high barunya di 1650. Jadi kalau ini ditarik juga seperti ini, bisa juga seperti ini. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Ya bisa spekulasi buy. Ini cocok untuk yang mau semi invest atau swing trade, ditahan. Ya memang agak lama, pelan-pelan dia naiknya. Ya targetnya PTRO bisa ke 2090, itu upside-nya sekitar 13%. Dan kalau mau main cepat, PTRO bisa cut loss mepet ya, saya bilang cut loss mepet ini di gapnya ini aja. Kalau mau di cut loss di 1780 sampai 1790, potensi kerugian di 3,2% dan target profitnya EMA 60 di 5%. Jadi seperti itu strateginya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah dengan resiko nggak ke trigger juga bisa. Itu sekitar 10,95% dengan target swing trade, targetnya ya 2090, itu sekitar 13%. Jadi hampir 50-50 ya. Atau yang seperti tadi pas trade, cut loss-nya di bawah gapnya di 1780 sampai 1790. Jadi seperti itu aja untuk PTRO. Indikator MACD sudah golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Ya harusnya PTRO lanjut. Dia akan membuat swing high-nya atau higher high atau higher low. Nah, jadi di mana dia membuat, kalau dia mampu breakout trend line downtrendnya ini, ya potensi PTRO kembali bullish. Jadi seperti itu aja untuk PTRO. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada LPPF. LPPF pada hari Jumat ditutup naik 5,62% ke harga 1220. Kalau dilihat transaksi asing dari tanggal 22 Januari 2021, asing terus net buy ya, belum sekalipun asing net sell. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LPPF mempertahankan supportnya di 1070, sempat sehari breakdown tapi di hari kedua dia lanjut naik lagi, dan di hari Jumat dia tutup pas di EMA 60-nya, dan harusnya hari Senin juga akan lanjut rebound terdekat menguji EMA 200 di 1270. Kalau itu mampu breakout, ya arah selanjutnya ke 1400 dan ke 1500 untuk LPPF. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Mending wait and see aja dulu yang belum punya, karena harga sekarang agak nanggung. Kalau cut loss-nya juga dalam 17%. Kalau loss mepet di 7%, kemungkinan ke trigger, apalagi di 6% ya, kemungkinan ke trigger karena terlihat juga LPPF sering membuat shadow panjang ke bawah. Jadi men-trigger bagi yang pasang-pasang cut loss mepet. Jadi wait and see aja dulu. Kalau kemarin belinya di daerah 1100, cut loss-nya di 1000, itu masih bisa. Sekarang udah tinggi ya. Menurut saya wait and see aja dulu. Yang punya dari daerah atas, bagaimana yang belum cut loss mungkin ada, ya hold aja. LPPF berpotensi ke atas. Minim dia bisa ke 1700 lah, menguji resisten yang terbentuk dari Mei 2020. Ini resisten sideway-nya dari April, hampir 9 bulan.
sudah sideways, harusnya LPPF kalau sekali lagi breakout 1700, LPPF rally ke atas. Ya, target saya 2400 sampai 3000. Semoga bisa tahun ini untuk LPPF. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada DKFT. DKFT pada hari Jumat ditutup naik 6,41% ke harga 166. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat ada akumulasi di saham DKFT yang akumulasi AK, BK, dan KI. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, DKFT setelah koreksi dalam dan akhirnya mantul dari EMA 200-nya, untuk selanjutnya DKFT menguji ya 176. Kalau mampu breakout, arah selanjutnya DKFT ke 220, bahkan bisa lagi ke 240 dan 300. Yang penting DKFT confirm breakout 176 dulu. Kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah ini yang buy, ya pasang trailing stop aja. Kalau DKFT gagal breakout 176, mending take profit dulu aja. Karena kalau gagal ya dia akan mengarah lagi ke bawah mencari supportnya. Ya supportnya ada di 140 sampai 136. Jadi seperti itu aja untuk DKFT. Yang punya dari atas bagaimana, hot aja. Indikator MACD juga garis biru mulai menyempit dan mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 sudah terbentuk walaupun tipis. Jadi ya berpotensi untuk DKFT minggu depan bisa breakout 176. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada BES. BES pada hari Jumat ditutup naik 3,18% ke harga 162. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari brokers marinya saham BES diakumulasi oleh CC, AK, dan BMG. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BES juga mempertahankan EMA 200-nya, sempat breakdown di hari ketiga. BES breakout lagi, dan arah selanjutnya BES kalau mampu breakout 162 ya ke arah 180 lagi, dan bahkan bisa ke 200 sampai 216. Yang penting BES breakout dulu dari 165 sampai 167. Kalau terkonfirmasi breakout ya pelan-pelan DKFT ke atas. Tapi kalau tidak mampu breakout atau palsa breakout ya BES akan mengarah lagi ke 150 EMA 200-nya. Kalau itu di breakdown bisa ke 140 sampai 130. Jadi yang belum punya wait and see aja dulu. Yang dari atas yang belum cut loss ya hold aja ya. Pelan-pelan DKFT akan ke atas lagi. Dan DKFT juga sudah membentuk lower high barunya di 140. Jadi dalam proses BES akan mencari swing high-nya, apakah mampu breakout dari EMA 60 di 180 atau ini akan menjegal BES naik lebih tinggi dan ternyata BES koreksi ke arah 162. Jadi seperti itu aja untuk BES. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada MTDL. MTDL pada hari Jumat ditutup naik 2,31% ke harga 1.550. Kalau dilihat transaksi asing net buy yang cukup besar. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat juga MTBL diakumulasi oleh ZP, AK, dan FZ. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MTDL mempertahankan EMA 200-nya dan juga support yang ditarik garis. Ya bisa dikatakan itu support neckline-nya di 1480 dan arah selanjutnya MTBL harusnya lanjut rebound karena indikator MACD sudah confirm golden cross dan bar chart di atas 0 juga terbentuk. Terdekat MTDL menguji resisten EMA 60 di 1585. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya MTDL akan ke 1680. Yang punya dari bawah pasang trailing stop aja, yang belum punya wait and see aja dulu. MTDL malah koreksi ya jaga di daerah 1500 sampai 1480 buy, cut loss di bawah 1400 sampai 1420. Jadi seperti itu aja untuk MTDL. Ya cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar.
Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotrader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.